Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Mila Aprilia Setiadi, mahasiswi semester 2 jurusan Akuntansi Universitas Mercu Buana, akan menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan sebagai wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran merupakan salah satu kitab yang mempunyai sejarah panjang yang dimiliki oleh umat manusia dan sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Yang kedua adalah karakteristik Al-Quran. Yang pertama, lafaz dan maknanya datang dari Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan jalan wahyu. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dengan lafaz dan gaya bahasa Arab. Yang ketiga, bahwa Al-Quran disampaikan diterima dengan jalur tawatuf yang menimbulkan keyakinan dan kepastian tentangnya. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jeda selama 3 tahun. Adapun lokasi penurunan dibagi menjadi 2, yaitu Mekah dan Madinah. Berikut adalah hikmah turunnya Al-Quran. Yang pertama, meneguhkan Rasulullah dalam berjuang menghadapi orang-orang kafir Quraisy dan siapapun yang menentang dakwah beliau. Yang kedua, sebagai mukjizat, mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi Rasulullah SAW, termasuk beragam pertanyaan yang bernada memojokkan. Mereka menanyakan tentang alam gaib, masalah haid, masalah hilal atau bulan sabit, hingga urusan roh, serta hal-hal yang sangat rumit. Dan masih banyak hikmah lainnya. Berikutnya adalah isi kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah tauhid atau doktrin tentang kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah janji dan ancaman Allah. Yang ketiga adalah ibadah. Yang keempat adalah jalan mencapai kebahagiaan. Yang kelima adalah cerita-cerita atau sejarah umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah pengertian sunnah. Sunnah dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Dan tahukah kalian apa itu fungsi sunnah atau hadis? Yuk sama-sama belajar. Berikut adalah fungsinya. Yang pertama, menjelaskan hukum yang telah dinyatakan Al-Quran. Menjelaskan hukum yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Penjelasan hadis terhadap Al-Quran itu bisa berupa penghusuan suatu yang umum atau pemukayaan suatu yang mutlak dan lainnya. Yang jelas, hadis itu menerangkan atau memerincikan suatu hukum yang dinyatakan dalam Al-Quran secara umum atau global. Yang kedua, menjelaskan hukum yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Memperkuat hukum yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi dengan demikian suatu perkara itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Penguatan oleh hadis terhadap hukum-hukum yang tepat diterapkan dalam Al-Quran dapat dilihat dalam beberapa kasus seperti haramnya membunuh tanpa hak, sumpah palsu, pencurian, dan lainnya. Berikutnya adalah menjelaskan sumber hukum yang mandiri atau independen. Maksudnya, hadis itu menetapkan suatu hukum yang belum ada ketetapannya dalam Al-Quran. Jadi dengan demikian, hadis secara independen menentukan hukum tanpa ada sumbernya dari Al-Quran. Hal ini dibenarkan karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk menaati Rasul-Nya. Dan Allah sendiri yang menyatakan bahwa barang siapa yang menaati Rasul-Nya berarti telah menaatinya. Berikutnya adalah macam-macam sunnah dilihat dari segi bentuk. Yang pertama ada sunnah qauliyah, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh seperti apa yang diucapkan oleh Nabi tersebut. Yang kedua sunnah fi'liyah, yaitu hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga sunnah takriyah, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Rasulullah. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai Al-Quran dan Sunnah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.